Selamat datang kembali di channel saya, Rashid Kabibitab, yang mana kita akan membahas lagi satu persatu pusaka yang ada di Nusantara ini. Sekarang saya sedang membawa salah satu pusaka dari tanah Pasundan yang bernama perahu nangkup ya. Bentuknya perahu nangkup, ujung turun dari wilayah Kerajaan Cirebon. Oke? Ikuti terus video saya. Jangan lupa like and subscribe. Juga bagikan video ini saya juga bermanfaat. Oke? Pertama yang akan kita bahas adalah mungkin handle ya, atau pegangannya. Ini terbuat dari tanduk kerbau bule, yang mana tanduk kerbau bule zaman dulu itu boleh dibilang dikeramatkan ya, atau sesuatu yang spesial. Di sini jenis ukirannya atau bentuknya ukiran Pariaman atau tumbuh-tumbuhan, daun-daunan. Nah, ukiran seperti ini atau bentuk seperti ini, bentuk Pariaman, itu memiliki lubang pada masing-masing. Biasanya jumlahnya ganjil ya. Kalau punya saya kebetulan ada 9. Nah, 9. Jadi semuanya ada maknanya ya. Seperti ukiran cancang saluang atau buah. Terus ada bunga-bungaan, cacing maulid, ombak dan lain sebagainya. Itu mengandung makna tersendiri atau sebuah harapan atau doa yang dikisahkan atau dituangkan dalam sebuah pusaka ini. Lubang pada bilah atau handle Pariaman ini, kalau 9-nya bermakna ada 9 lubang dalam tubuh manusia. Apa aja itu? Hidung, 2 hidung, 1 mulut, 2 telinga, 2 mata, 1 kelamin, dan 1 dubur. Nah, seperti itu, 9 lubang dalam tubuh manusia. Terus bilahnya ya, kita buka bilahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia yang dimaksud dengan perahu nangkup ya, jenis bilah perahu nangkup. Kenapa disebut perahu nangkup? Karena ini kan bentuk seperti perahu. Seperti perahu yang terbalik. Nah, perahu nangkup atau perahu terbalik. Kalau di tanah Pasundan terkenal ya cerita tentang perahu terbalik, tangkuban perahu ya. Terus ada juga orang Banten dan lain sebagainya menyebut ini ujung turun ya. Ada yang nyebut candung, ada yang nyebut lubuk ya. Ya udah, mungkin itu beda-beda penyebutan aja tiap daerah. Pada intinya barangnya sama, perahu nangkup atau perahu terbalik. Karena mata tajamnya di sini dia terbalik. Pusaka ini cukup enak ya. Ini pusaka boleh dibilang para penguasa atau para raja ya. Kenapa saya bilang para raja? Karena pamor pada bilah ini adalah pamor Raja Ambala Raja ya, atau Rojo Ambala Rojo kalau di keris. Jadi dia seperti gunung-gunung yang terus meningkat dari bawah sampai ke puncak. Tuh. Sampai ke ujung bilah itu terus naik. Namanya Rojo Ambala Rojo. Kenapa pamor ini adalah pamor para penguasa atau raja?
Karena empu zaman dulu membuat pusaka itu berdasarkan status sosial seseorang atau kebutuhan seseorang pada waktu itu. Misalkan raja menginginkan menambah sebuah wilayah atau menambah daerah kekuasaannya dengan menciptakan sebuah pusaka, mana harapannya itu pengen disempurnakan, artinya keinginan dia itu pengen disempurnakan agar memperluas wilayah, yaitu diaplikasikan oleh empu sebuah pusaka berpamor Raja Ambala Raja atau penguasaan sebuah wilayah, memperluas daerah kekuasaannya, daerah wilayah. Otomatis pamor seperti ini bukan dipegang atau bukan dipesan oleh orang biasa seperti itu. Terus di sini ada pamor yang namanya batu lapak. Di menggunung-gunung bertingkat. Ini namanya batu lapak. Nah, pamor batu lapak itu sendiri lebih kepada tameng ya. Tameng atau perlindungan sang pemilik pusaka ini untuk melindungi dari hal-hal yang kasat mata lah istilahnya, yang tidak diinginkan. Makanya fungsinya seperti tameng yang berlapis-lapis ya. Juga pamor batu lapak ini dipercaya untuk memperkuat ilmu kanuragan seseorang, baik itu ilmu kebal, ilmu ya lain sebagainya, itu juga memperkuat pamor batu lapak. Selain media perlindungan, memperkuat ilmu, juga untuk memperluas wilayah. Mungkin dapat definisikan harapan dari sang empu atau doa dari sang empu itu sang pemilik dapat memperluas daerah kekuasaannya atau raja dapat memperluas daerah kekuasaannya, juga mendapat perlindungan dari hal-hal gaib, dari serangan gaib, ataupun memperkuat ilmu batin dari raja itu sendiri. Nah, ini harapan mungkin ya. Kenapa saya bilang itu harapan? Karena empu zaman dulu posisinya atau kastanya cukup tinggi ya di kerajaan itu. Dia juga sebagai ahli spiritual. Jadi kalau raja ataupun anggota kerajaan yang mengeluh sesuatu atau menginginkan sesuatu, dia konsultasi sama empu atau sebuah pembuat pusaka. Sang empu juga ahli dalam ilmu kanuragan, ilmu lain sebagainya, ilmu seni tempa, juga ilmu meteorologi atau ilmu besi ya, perbilaan sebagai macamnya. Dimana dia akan berpuasa tujuannya untuk menyucikan dirinya, artinya seperti kita orang Islam berpuasa agar bersih, artinya bersih dari segala godaan duniawi, hawa nafsu dan sebagainya. Dia berpuasa, yang mana saat berpuasa dia merasa dirinya udah bersih dan lain sebagainya. Mungkin beberapa bulan yang berpuasa, dia merasa bersih, dia merasa dekat lah sama sang pencipta, sama Tuhan. Baru dia menempa sambil berdoa. Nah, bagaimana orang dalam kondisi suci lah istilahnya ya, habis berpuasa dia berdoa, mungkin doanya lebih dikabul sama Yang Maha Kuasa, seperti itu. Sehingga aplikasi atau doa itu boleh dibilang masuk ke dalam, teraplikasi dalam sebuah pusaka itu sendiri. Oke, seperti itu ya. Raja Ambala Raja handle Pariaman bila perahu nangkup. Oke, mungkin sampai di sini ya penjelasan dari saya. Semoga ada manfaatnya. Kalau kata guru saya mah lebih baik sedikit ada manfaatnya daripada banyak tidak ada manfaatnya sama sekali. Seperti itu. Oke. Jangan lupa ikutin terus ya video saya.
biar saya semangat untuk mengupload atau membahas mereview beberapa pusaka saya lagi nanti. Jangan lupa like and subscribe. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.